Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Aprilia, NIM 19046101. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai dampak kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Apakah kamu tahu apa itu kolonialisme dan imperialisme? Yuk, kita cari tahu. Zaman dahulu kala, sekitar abad ke-15 atau 16, ada beberapa negara di Eropa yang datang ke Nusantara. Mereka rela berlayar berbulan-bulan untuk mengarungi samudra. Tujuan awalnya bukan karena dilatar belakangi oleh ambisi untuk menguasai dan menjajah, namun tujuan utamanya itu sebenarnya adalah berdagang. Mereka ingin mencari barang-barang yang langka di pasar Eropa, seperti rempah-rempah. Karena jalan lewat darat tertutup, akhirnya mereka mulai mengarungi samudra yang luas. Ini menjadi solusi bagi bangsa Eropa untuk mencapai Asia. Salah satu bangsa Eropa yang mengawali penjelajahan samudra adalah bangsa Portugis. Persiapannya nggak main-main. Sebelum berlayar, kapten akan mengumpulkan krunya. Kru yang siap mati karena perjalanan melewati samudra itu bahaya banget. Selain kru, mereka menyiapkan bahan makanan dan semua peralatan yang mereka butuhin untuk perjalanan panjangnya. Nah, salah satunya itu adalah kompas, salah satu penemuan teknologi yang penting saat itu. Karena kompas ini, mereka bisa sampai di tujuan yang tepat. Bangsa yang pertama menemukan Nusantara itu adalah bangsa Portugis. Di awal Juli 1511, bangsa Portugis menemukan daratan India untuk pertama kalinya, dan sebulan kemudian, mereka menepi dan menaklukkan masyarakat di Malaka. Nyebrang dikit tuh dari Pulau Sumatera. Dari saat itu, mereka menguasai rempah-rempah yang ada di Nusantara. Kolonialisme adalah upaya yang dilakukan oleh negara penguasa dalam rangka menguasai suatu daerah atau wilayah untuk mendapatkan sumber daya. Sedangkan imperialisme adalah suatu sistem dalam dunia politik yang bertujuan untuk menguasai negara lain dalam memperoleh kekuasaan atau keuntungan dari negara yang dikuasainya tersebut. Menurut kamu, apa aja sih dampak kolonialisme dan imperialisme bagi Indonesia? Yuk kita cari tahu. Yang pertama, ada dampak kolonialisme dan imperialisme di bidang politik. Yang pertama adalah Dendel sudah meletakkan dasar pemerintahan yang modern. Yang kedua, Jawa dijadikan sebagai pusat pemerintahan serta membagi Jawa menjadi wilayah prefektur. Yang ketiga, Belanda dan Inggris melakukan intervensi terhadap persoalan kerajaan, seperti pergantian tahta kerajaan, sehingga imperialis mendominasi politik di Indonesia. Yang keempat, perubahan hukum adat menjadi hukum barat modern. Yang kelima, Belanda ikut campur dalam pengambilan kebijakan oleh raja. Yang keenam, terjadinya perubahan pemerintahan politik. Nah, contoh di gambar di atas merupakan ilustrasi kegiatan petani pada masa VOC. Selanjutnya, dampak bidang ekonomi. Yang pertama, monopoli dan penguasaan suatu daerah koloni oleh penjajah menyebabkan terjadinya situasi yang tidak sehat dalam hal perdagangan. Yang kedua, bergesernya perekonomian dari pertanian pangan menjadi industri perkebunan. Yang ketiga, praktik monopoli perdagangan yang diterapkan oleh VOC mengakibatkan mundurnya perdagangan di Nusantara dari kancah internasional. Yang keempat, dalam mengeksploitasi tanah, VOC memanfaatkan para penguasa tradisional dalam penyerahan wajib bumi dan pemungutan pajak hasil bumi. Yang kelima, penerapan sistem tanam paksa menyebabkan rakyat Indonesia mengenal jenis tanaman baru. Yang keenam, munculnya kota-kota baru di sekitar perusahaan-perusahaan Belanda. Yang ketujuh, dikenalnya sistem ekonomi uang bagi masyarakat Nusantara.
Selanjutnya di bidang budaya. Salah satu dampak kolonialisme di bidang budaya adalah penggunaan bahasa, di mana kebiasaan bangsa kolonial menggunakan bahasa Belanda di sisi lain sedikit banyaknya membawa pengaruh tersendiri bagi rakyat Indonesia. Sedikit banyaknya kita punya banyak bahasa serapan yang berasal dari bahasa Belanda, Inggris, dan Portugis. Selain kosakata, kedatangan bangsa Eropa juga mengenalkan kita berbagai hal baru, seperti kita menjadi tahu berbagai musik internasional maupun tarian seperti dansa. Selanjutnya, ada juga bangunan-bangunan yang menjadi saksi bisu terhadap peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Semua bangunan tersebut memiliki ciri khas yang sulit dibuat pada saat ini, seperti bangunan yang kita temui di Kota Tua, yaitu bangunan Lawang Sewu, adalah gedung bersejarah milik PT Kereta Api Indonesia Persero yang awalnya digunakan sebagai kantor pusat perusahaan kereta api swasta Nederland Indische Spoorweg Maatschappij. Gambar di atas merupakan bangunan Lawang Sewu yang dapat kita jumpai di Kota Tua. Selanjutnya adalah dampak kolonialisme dan imperialisme dalam bidang sosial. Yang pertama adalah terjadinya perubahan lapisan sosial, yaitu golongan timur asing, golongan Eropa, dan golongan pribumi. Yang kedua, terjadinya mobilitas sosial dengan adanya gelombang transmigrasi, terutama untuk memenuhi tenaga-tenaga di perkebunan yang dibuka Belanda di luar Jawa. Yang ketiga, munculnya golongan buruh dan golongan majikan. Yang keempat, munculnya elit terdidik karena tuntutan memenuhi pegawai pemerintah sehingga menyebabkan didirikannya sekolah-sekolah di berbagai kota. Yang kelima, pembentukan status sosial di mana yang tertinggi adalah Eropa, lalu Asia, dan Timur, yang terakhir adalah pribumi. Yang keenam yaitu terjadinya penindasan dan pemerasan secara kejam. Yang ketujuh, daerah Indonesia terisolasi di laut sehingga kehidupan berkembang ke pedalaman. Yang terakhir adalah dampak kolonialisme dan imperialisme dalam bidang pendidikan. Yang pertama yaitu munculnya golongan-golongan terpelajar di Indonesia. Yang kedua, bangsa Indonesia bisa membaca serta menulis sehingga dapat menjadi tenaga kerja di perusahaan Belanda. Yang ketiga, bangsa Indonesia menjadi tahu perkembangan yang terjadi di dunia luar. Gambar di atas merupakan gambaran sekolah pada masa Belanda. Hanya itu materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu.